Internet sudah mati. Pernah nggak kalian ngerasa internet itu belakangan ini sepi? Bukan karena kontennya, tapi usernya. Kalian nge-scroll TikTok, Instagram, X, dan ngerasa komentar di bawahnya kok bahasanya semuanya sama ya? Dan bahkan ada teori yang bilang sejak tahun 2016, internet yang kalian kenal itu sebenarnya sudah mati. Kalian nggak lagi ngobrol sama manusia, tapi kalian lagi dikurung dalam penjara digital yang isinya cuma bot, algoritma, dan konten buatan AI. Lalu, apakah kamu satu-satunya orang yang masih tersisa di sini? Mari kita bongkar. Ini yang dinamakan dengan Dead Internet Theory. Oke, kita mulai dulu dari sejarahnya biar nggak bingung. Teori ini bukan muncul dari seorang profesor di kampus, bukan. Tapi dari forum-forum gelap internet seperti 4chan di sekitar tahun 2010-an. Nah, puncaknya itu di tahun 2021. Ada user nih namanya Illuminati Pirate di sebuah forum klasik. Dia sendiri bilang kalau internet sudah mati sejak tahun 2016. Dia ngerasa internet yang dulunya liar, yang penuh dengan manusia kreatif, tiba-tiba berubah menjadi kaku. Dia curiga nih kalau pemerintah atau perusahaan gede itu sengaja ngebunuh internet yang asli dan diganti sama bot. Tujuannya ya buat ngontrol apa yang kita pikirin dan bahkan apa yang bakal kita beli. Jadi internet yang kamu lihat sekarang itu cuman simulasi biar kamu tetap anteng di depan layar. Nah, sekarang bayangin dah kalau internet itu kayak di sebuah pesta besar. Musiknya kenceng, lampunya gemerlap, dari jauh itu kelihatan ramai banget nih. Tapi pas kamu masuk ke dalamnya dan mencoba untuk mengajak ngobrol orang-orang di dalamnya, ternyata mereka cuman manekin. Mereka bisa gerak, bisa senyum, tapi nggak ada nyawanya. Inilah yang terjadi di sosmed kita sekarang. Kalian sering nggak ngelihat video yang nggak jelas? Contohnya nih seperti gambar pemandangan atau orang lagi makan, tapi yang nggak masuk akalnya like-nya bisa sampai jutaan. Dan ketika kita coba cek komentarnya, isinya keren banget, luar biasa, atau emoji jempol ribuan kali. Ini bisa dibilang komentar template. Nah, inilah yang dinamakan dengan ilusi keramaian. Bot-bot ini sengaja dipasang buat bikin konten terlihat penting, padahal isinya cuma sampah digital yang sengaja dipompa agar kita ikut nonton. Nah, kita turun lebih dalam lagi. Di tahun 2026 ini ada istilah baru yang namanya AI slop. Anggap aja ini kayak limbah digital. Karena buktinya sekarang bikin konten itu gampang banget pakai AI. Banyak orang atau bahkan mesin bikin ribuan akun yang kerjaannya posting tiap jam tanpa henti. Itu siapakah? Adakah teman-teman kalian seperti itu? Silakan tag dia, tag beliau. Nah, istilah AI slop ini menjadi sangat menyeramkan nih, karena dia telah berevolusi menjadi sesuatu yang sangat halus. Dulu kita bisa dengan sangat mudah mengenali gambar AI. Contohnya nih, misal jari tangannya yang salah jumlah, bisa berlebih atau bisa berkurang, ya kan? Nah, sekarang AI mampu menciptakan ribuan akun palsu yang bahkan memiliki riwayat hidup. Ya, seperti foto keluarga yang terlihat nyata, hingga gaya bicara yang sangat konsisten. Mereka memproduksi konten secara massal yang tidak memiliki jiwa. Analoginya gini dah, bayangin kamu beli nasi goreng nih, tapi buatan manusia asli ya, yang pastinya enak dong. Tapi ketika di pinggir jalan, ada tuh 1000 gerobak nasi goreng yang semuanya dibuat pakai robot buat masak. Tentu rasanya hambar, nggak enak, dan bentuknya pasti aneh dong. Tapi karena mereka ada di mana-mana, akhirnya kamu nggak bisa nemuin lagi nasi goreng bikinan manusia asli. Nah, internet lama-lama penuh dengan hasil fotokopi dari fotokopi lagi. Karena faktanya AI sendiri itu belajar dari konten AI lainnya. Akhirnya informasi makin ngawur dan nggak masuk akal. Kita sebagai manusia asli pelan-pelan tenggelam di lautan sampah ini. Nah, ini bagian yang paling ngeri kalau kita gali sampai dasar. Ada tuh yang namanya agentic positioning atau bisa disebut peracunan opini. Dulu bot itu gampang ketahuan karena bahasanya aneh. Tapi sekarang bot-bot ini punya kepribadian. Bahkan mereka bisa nungguin kalian komentar loh, hanya untuk debat. Perumpamaannya itu seperti efek ikut-ikutan antrian di sebuah restoran. Nah, jadi kalian pernah nggak jalan-jalan di mall? Terus kalian lihat nih, ada satu toko roti yang antriannya itu panjang banget. Secara nggak sadar, otak kita bakal bilang, wah ini pasti enak nih rotinya nih. Karena logikanya orang rela antri ya kan. Tapi gimana kalau ternyata 90% orang yang antri itu hanyalah robot atau orang yang dibayar hanya untuk berdiri di sana. Ini terasa familiar kan? Padahal tokonya sendiri itu biasa aja. Tapi karena ada antrian palsu, persepsi kita jadi berubah. Nah, di internet, bot itu adalah antrian palsu yang bikin sebuah isu atau konten kelihatan jauh lebih penting daripada aslinya. Paham kan? Atau kita pakai perumpamaan kayak racun di sumur nih.
nih, dulu kalau orang mau bohong, dia teriak-teriak kan di lapangan dan kita tahu siapa orangnya. Nah, sekarang mereka diam-diam nih masukin zat kimia ke dalam sumur di sebuah desa nih. Lalu kita nggak tahu dan nggak lihat siapa yang berbuat. Tapi tiba-tiba semua orang di desa itu punya pemikiran yang sama akibat dari zat kimia yang dimasukkan ke sumur tadi. Tanpa sadar, itulah hasil dari manipulasi. Kalau kamu pengen benci sesuatu atau kamu pengen beli sesuatu nih, mereka tinggal gerakin ribuan agen AI ini buat pura-pura jadi orang biasa yang ngasih testimoni. Kamu bakal ngerasa, kok semua orang ngomongin ini ya? Berarti bener kali. Padahal itu semua cuma skenario. Jadi apakah internet beneran udah jadi kota hantu? Mungkin belum 100%, tapi kita emang lagi menuju ke sana. Dimana buktinya algoritma sekarang lebih sayang sama konten buatan mesin. Karena mesin sendiri tahu caranya buat nyenengin mesin lainnya. Manusia asli yang unik malah sering kena sembunyiin karena dia dianggap mengganggu efisiensi iklan. Tapi ada satu hal yang mesin nggak punya, yaitu kekonyolan. Dan AI selalu pengen sempurna. Manusia itu justru menarik karena berantakan dan gak masuk akal, atau dengan kerandomannya. Lalu pada akhirnya dead internet teori bukan sekedar cerita seram untuk menakut-nakuti. Ini adalah cermin yang diletakkan tepat di depan wajah digital kita. Mungkin internet tidak pernah benar-benar mati dalam artian kabelnya putus atau servernya meledak, tapi dia sedang kehilangan sesuatu yang paling berharga, yaitu kejujuran. Buktinya kita hidup di era di mana angka jutaan likes bisa dibeli dan opini publik bisa diproduksi secara massal oleh mesin di ruang bawah tanah yang dingin. Inilah yang membuat saya berpikir, kapan terakhir kali kita benar-benar saling terhubung dengan manusia lain di sini tanpa campur tangan algoritma. Mungkin saja di tengah lautan bot dan konten AI slop yang seragam ini, satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita masih hidup adalah menjadi hal yang tidak terduga, menjadi manusia yang aneh, yang emosional, dan tidak bisa diprediksi oleh barisan kode. Lucu ya kalau dipikir-pikir, bot bisa meniru kita bicara, tapi mereka tidak akan pernah merasakan bagaimana rasanya punya memori masa kecil yang acak, atau ketakutan-ketakutan kecil yang tidak logis. Entahlah, saya jadi penasaran apakah di antara orang-orang yang menonton video ini masih adakah cerita-cerita manusia yang tersisa, atau jangan-jangan di kolom komentar nanti hanya ada berisi jejak-jejak digital yang template sekali. Oke, begitulah kurang lebihnya konspirasi tentang dead internet teori ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.